Dalam emosi yang memuncak pun, Tommy langsung menghantamkan Sheila dengan gagang buah besi yang ada di kamar tersebut. Sheila pun tidak bisa berkutik sama sekali karena berkali-kali Tommy menghantamkan tubuh Sheila. Dan yang kalian pikirkan apa? Apakah di sana ada Heather? Jawabannya, di sana Heather melihat hal itu semua dan dia tidak menghentikan sama sekali. Heather justru membantu sang kekasih. Mereka bersama-sama memasukkan tubuh Sheila yang sudah tidak berdaya karena hantaman yang dilakukan oleh Tommy ke dalam sebuah koper besar. Ya, koper besar. Sangat gila sekali, bukan? Bayangkan sebuah koper besar di dalam taksi yang ditinggalkan begitu saja di parkiran hotel mewah di Bali. Saat dibuka oleh polisi, bukan pakaian atau perhiasan yang ditemukan, melainkan sebuah mayat dari seorang perempuan terlipat, terhimpit, dan berlumuran cairan merah. Kasus ini pun segera menjadi sorotan dunia karena pasalnya kasus ini melibatkan negara Indonesia dan warga negara Amerika. Kasus ini juga dikenal sebagai kasus Bali Suitcase Murder atau juga kasus dari Heather Mac. Tapi sebelum kita masuk ke ceritanya, jangan lupa untuk dibantu diklik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Sekarang mari kita kupas di cerita hari ini. Heather Mac lahir pada tahun 1995 di Chicago, Amerika Serikat. Ia merupakan anak dari James Mac, seorang musisi jazz terkenal, dan Sheila Von Wis Mac, seorang sosialita kaya raya. Heather Mac tumbuh di lingkungan kelas atas Chicago. Ia sering merasa kesepian setelah ayahnya, James Mac, meninggal dunia pada tahun 2006. Dari situlah hubungan Heather dan sang ibu, Sheila, makin memburuk. Sheila menjadi sangat amat overprotective, sementara Heather mencari kebebasan. Di masa remajanya pun, Heather sering kabur dari rumah. Ia bergaul dengan teman-teman yang dianggap tidak selevel oleh ibunya. Dari pergaulan inilah, ia akhirnya berkenalan dengan Tommy Schieffer, seorang pemuda dari Chicago juga. Tommy bukan berasal dari keluarga kaya. Tommy lebih dikenal sebagai pemuda yang berusaha masuk dunia musik rap, sering nongkrong, dan hidup jauh dari standar elit yang diinginkan oleh Sheila untuk putrinya. Tapi justru karena perbedaan tersebutlah Heather merasa tertarik. Tommy memberi Heather sesuatu yang tidak pernah ia dapatkan dari rumah, yaitu perhatian, kebebasan, dan rasa diterima tanpa syarat. Hubungan keduanya pun cepat menjadi intens. Heather mulai sering melawan kepada ibunya. Ia membela Tommy mati-matian. Dari situlah muncul konflik. Sheila Von Wis Mac ini sangat tidak menyetujui hubungan Tommy dan juga Heather. Ia menganggap Tommy hanya ingin memanfaatkan Heather demi uang dan status sosial. Pertengkaran demi pertengkaran pun terjadi. Heather yang tadinya sudah sering bermasalah dengan ibunya, kini punya senjata baru, yaitu melawan demi Tommy. Sheila pun juga berulang kali melarang Heather bertemu Tommy, tapi Heather justru semakin lengket. Larangan itu justru membuat hubungan Heather dan Tommy makin erat. Hubungan yang bisa disebut cinta buta penuh perlawanan. Dan dari sini kita tidak bisa menebak apakah dari romansa bisa menjadi sebuah konspirasi? Ya, hubungan terlarang ini pun yang perlahan berubah menjadi konspirasi nyatanya. Heather merasa ibunya adalah penghalang kebahagiaannya. Tommy yang juga muak dengan penolakan Sheila ikut terbawa emosi. Keduanya pun saling menyemangati dalam obrolan pribadi. Mereka berpikir jika Sheila tidak berhenti menghalangi, mereka harus mencari jalan lain. Dan
Apa kalian tahu? Jalan yang ditempuh oleh Heather dan juga Tommy bisa dibilang sangat tragis. Pasalnya, Heather dan juga Tommy berencana untuk membun-bun ibu dari Heather sendiri. Entah jalan lain apa yang mereka maksud. Apakah jalan yang penuh ketragisan? Tidak tahu, mari kita simak selengkapnya. Apa jalan lain yang dimaksud oleh Heather dan Tommy? Semoga jalan itu bukan jalan yang tragis, bukan? Ya, seiring berjalannya waktu pun, pada Agustus 2014, Sheila mengajak Heather liburan ke Bali. Tujuannya jelas, berdua saja agar bisa memperbaiki hubungan mereka. Tapi, diam-diam, Heather mengatur agar Tommy pun bisa menyusul ke Bali. Setelah diam-diam mengatur, akhirnya Sheila pun tahu bahwa Tommy datang. Pertengkaran itu pun jadi semakin besar dan pecah. Sheila jelas menolak keberadaan Tommy, sementara Heather bersikeras ingin bersama kekasihnya itu. Hari-hari di Bali yang harusnya menjadi liburan untuk mereka berdua menjadi hari yang penuh ketegangan. Tamu hotel pun bahkan sempat melihat adu mulut keras antara Sheila, Heather, dan juga Tommy. Seperti bom waktu yang siap meledak. Seperti malam-malam pada biasanya, tepat di 12 Agustus 2014 di Saint Regis Hotel Nusa Dua. Masih terlihat seperti biasa, tidak ada tanda-tanda keanehan. Namun, tidak ada yang tahu bahwa kronologi bisa terjadi. Ternyata, di tanggal 12 itu, pertengkaran besar pun kembali pecah di kamar mewah mereka. Sheila menuduh Tommy tidak berguna, hanya mengincar uang keluarga dan menyuruhnya untuk keluar. Dalam emosi yang memuncak pun, Tommy langsung menghantamkan Sheila dengan gagang buah besi yang ada di kamar tersebut. Sheila pun tidak bisa berkutik sama sekali karena berkali-kali Tommy menghantamkan tubuh Sheila. Dan yang kalian pikirkan apa? Apakah di sana ada Heather? Jawabannya, di sana Heather melihat hal itu semua dan dia tidak menghentikan sama sekali. Heather justru membantu sang kekasih. Mereka bersama-sama memasukkan tubuh Sheila yang sudah tidak berdaya karena hantaman yang dilakukan oleh Tommy ke dalam sebuah koper besar. Ya, koper besar. Sangat gila sekali, bukan? Sebuah adegan yang amat dingin, kejam, yang seakan mustahil dilakukan seorang anak terhadap ibunya sendiri. Tak berhenti sampai situ, plot twist pun akan datang. Pasalnya, setelah Heather dan Tommy memasukkan ibunya sendiri ke dalam koper, Heather dan Tommy pun menyeret koper tersebut ke taksi hotel. Mereka memaksa sang sopir membawa koper itu. Tapi ketika tiba di parkiran, keduanya turun meninggalkan koper beserta isinya. Sopir taksi tersebut yang merasa curiga langsung melapor ke pihak hotel, dan pihak hotel pun langsung melapor ke pihak kepolisian. Polisi langsung kemudian datang membuka koper tersebut, dan setelah polisi buka, seluruh dunia pun ikut gempar karena pasalnya mayat Sheila Van Wismek ditemukan dalam koper tersebut. Heather dan Tommy pun mencoba kabur, tapi naasnya sepintar-pintar mereka menyembunyikan bangkai tetap akan tercium juga. Polisi langsung menginvestigasi lebih lanjut dan mencari tahu kebenarannya. Dan akhirnya mereka pun mendapat jawaban. Heather dan Tommy berhasil ditangkap di hotel murah di daerah Kuta. Dunia internasional pun langsung menyorot kasus ini. Pasalnya, seorang anak sosialita kaya raya berasal dari Chicago membun-bun ibunya sendiri di negara orang. Setelah media bahkan pihak kepolisian pun menginterogasi Heather dan juga Tommy, motif pun terungkap. Penyelidikan menggunakan motif utama, yaitu uang warisan. Sheila dikenal kaya raya, dan Heather takut dirinya tidak akan mendapat bagian jika terus berkonflik. Heather dan Tommy sudah merencanakan ini. Ternyata percakapan mereka di chat pun menunjukkan rencana pembunuhan, termasuk bagaimana menyingkirkan Sheila. Kasus ini pun jelas menjadi simbol hubungan yang toksik
antara ibu dan anak dibumbui nafsu akan harta, cinta buta, dan dendam yang menumpuk. Setelah proses investigasi yang berjalan panjang, tepat sidang Heather dan Tommy langsung digelar di Bali pada tahun 2015. 1 tahun proses investigasi dan kejelasan tentang motif yang mereka lakukan. Dan dari situlah media internasional pun menyoroti besar-besaran. Tommy Skyver divonis 18 tahun penjara karena terbukti sebagai pelaku pembunuhan langsung. Sedangkan Heather Mac divonis 10 tahun penjara karena terbukti ikut serta merencanakan dan membantu. Pengadilan pun jelas berlangsung panas. Media menyebut Heather sangat dingin, kurang menunjukkan penyesalannya. Padahal dia baru saja melenyapkan ibu yang melahirkannya ke dunia ini. Tapi yang lebih mengejutkan lagi, kalian tahu apa? Pasalnya di balik jeruji besi, Heather ternyata hamil anak dari Tommy. Ia kemudian harus melahirkan sang bayi perempuan di penjara Kerobokan, Bali. Pasti kalian bertanya-tanya, mengapa bisa Heather dipenjara di Bali bukannya langsung di Amerika? Karena ternyata setelah Heather menjalani hukuman di Bali, lebih tepatnya hingga tahun 2021, Heather dibebaskan. Karena apa? Karena perlakuan baik. Heather dibebaskan lebih cepat setelah 7 tahun di penjara. Tapi kebebasannya pun tidak lama. Karena setibanya Heather di Amerika, ia langsung ditangkap oleh FBI atas tuduhan konspirasi pembunuhan. Banyak jelas yang terkejut di sana. Mungkin ada rekan Heather yang tidak tahu. Tapi setelah Heather sampai di sana, Heather pun langsung ditangkap oleh petugas FBI. Heather yang selama ini juga digambarkan sebagai korban hubungan buruk dengan ibunya, ternyata memang merencanakan pembunuhan itu dengan dingin bersama Tommy, sang kekasih. Dari sinilah kasus Heather Mac ini sangat ramai diperbincangkan dan mungkin tidak masuk di logika kita. Karena pasalnya ia membunuh seorang ibu yang melahirkannya hanya demi sang kekasih. Dan dari kasus Heather Mac ini sendiri kita bisa belajar bahwa tragedi ini memutarbalikkan naluri manusia, yang dimana seorang anak yang harusnya melindungi sang ibu justru bersekongkol untuk menghabisinya. Sebuah koper di Bali pun menjadi saksi bisu pengkhianatan terbesar dalam hubungan darah. Dan jelas banyak pertanyaan yang tersisa. Apakah cinta buta dan haus akan warisan bisa benar-benar menutup hati seorang anak hingga ia pun tega membunuh ibu yang sudah melahirkannya ke dunia ini? Jadi, bagaimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar. Sangat tidak masuk akal sekali, bukan? Dan sangat amat mengerikan pasalnya. Tapi tidak berhenti di situ aja. Kisah kriminal nyata akan menghadirkan kasus-kasus di luar nalar manusia dan menghadirkan fakta yang nyata. Jika kalian suka, jangan lupa untuk dibantu diklik like, subscribe, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tetap aman, waspada, dan terinformasi. Tunggu kasus menegangkan lainnya hanya di Kisah Kriminal Nyata. Terima kasih.